Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas oli gardan, oli transmisi. Eh, ini atas request pemirsa ya. Atas request ya apa caranya? Rupanya banyak yang bingung pakai oli transmisi, oli gardan apa. Waktunya contohnya di jalan kurang tepat sih, karena di video kapan ya, beberapa hari yang lalu, beberapa hari, minggu lalu, itu ada motor yang wah, gardanya itu sampai bunyi gitu ya. Ciri olinya, pakai oli transmisinya nggak pas, karena ya berisik ya. Nah, menurut penulis yang cocok oli apa sih? Kalau penulis sendiri nggak repot ya nuruti pabrik aja lah, nuruti pabrik bahwa pakai oli transmisi, oli gardannya motor metik, pakai sama saja seperti pakai oli mesinnya. Mungkin muncul pertanyaan, loh mas, apa nggak kurang kental kalau pakai oli mesin itu? Menurut penulis tidak, karena apa ya, karena oli mesin dan oli transmisi itu standarnya beda standarnya. Jadi kalau oli mesin itu standarnya adalah SAE J300. Kalau oli transmisi biro ya, lupa menulis, maaf, nanti tak carikan informasinya, tadi nggak sempat. Yang jelas kalau kita bicara SAE 90 itu jangan disamakan oli mesin. Jadi SAE 90 dari oli transmisi itu tidak lebih kental daripada SAE 50. Jadi kalau lihat apa spesifikasi ya, lihat persamaannya, SAE 90-nya oli transmisi itu kentalannya setara antara ringnya SAE 40 ditambah ringnya SAE 50. Penulis nggak bisa ngira-ngira apa, 40 plus 50 sama dengan 90. Penulis nggak tahu ya, soalnya kok modelnya mirip-mirip kayak gitu ya. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi oli SAE 50 SAE 90-nya oli transmisi itu kekentalannya minimalnya sama dengan SAE 40, maksimalnya sama dengan SAE 50. Jadi dari 40 minimal sampai 50 maksimal itu masuk ke areanya oli transmisi SAE 90. Jadi kalau di buku manual nunjukkan oli transmisi kekentalannya SAE 90, kita bisa milih oli yang kekentalannya antara SAE 40 sampai SAE 50. Yang ini penulis maksud ya tentu belakangnya ya, antara yang dari apa
10W40 sampai 20W50, kira-kira kayak gitu. Ada juga yang mengajukan kekentalan yang lebih rendah lah ya. Piro? 85 mungkin ya, kalau nggak salah. Atau 85W90. Kalau itu penulis kurang ngerti ya. Nanti penulis lihat lagi lah. Apa arti kekentalan 85W90? 85W itu persamaannya apa gitu loh, ya maksud penulis. Yang jelas kalau yang SAE nya di bawahnya, yang bukan SAE 90 itu ya artinya olinya bisa pakai SAE 30 nya oli mesin. Pakai SAE 30 nya oli mesin ya artinya lebih encer lagi lah. Ini kita bicara soal kekentalan lah ya. Karena penulis sendiri rasanya nggak pernah nemu oli yang kental banget lebih dari 50. Langka ya. Ada oli SAE 70 itu spesial, itu khusus oli Harley Davidson SAE 70 ada itu. Tapi ya bola warna enggak. Mesin yang tenaganya gede, RPM-nya rendah banget, ya itu mungkin cocok pakai itu. Wes soal SAE itu, nah pilihan olinya apa? Mungkin ada yang pingin oli khusus, oli dari mobil, jadi bukan oli mesin, tapi oli transmisinya mobil. Menurut penulis jangan salah pilih ya, karena oli transmisi itu ada dua untuk mobil. Yang satu adalah transmisi otomatis ATF, Automatic Transmission Fluid. Yang berikutnya adalah oli manual transmission fluid, ATF dan MTF. Tapi ini rumit ya, karena dari MTF ATF sendiri pun nggak tentu kalau yang otomatis pakai ATF, manual pakai MTF. Karena kadang pabrikan, oh aku mesinnya kebutuhannya yang kayak gini gitu ya, soalnya desain mesin itu kan beda-beda ya. Kalau pakai ATF malah rusak, ada yang kayak gitu. Kalau yang sudah itu wis di luar pembahasan ya, kita bahas yang sederhana saja. Yang sederhana adalah mesin kardan itu isinya apa? Isinya gear, isinya gigi-gigi. Nah, yang cocok apa? Ya oli gardannya mobil cocok, oli transmisi manualnya mobil cocok. Nah, kebetulan kalau di mobil oli transmisi manual itu juga dipakai juga di gardan ya. Gardan itu maksudnya aksel belakang. Karena memang yang mirip itu. Yang transmisi otomatis nggak begitu sama. Ada bedanya cukup banyak. Jadi oli transmisi otomatis mungkin ada gigi-gigi, tapi bukan gigi adu dengan gigi yang terutama, tapi sebagai cairan hidrolis, sebagai penambah tekanan ya. Jadi kalau mau pakai olinya mobil, pilihan yang ideal adalah oli manual transmission fluid. Itu yang paling cocok. Entah ya, penulis rasanya lihat di buku manual itu malah jarang ya disebutkan harus pakai oli
tipe GL apa GL5 apa GL5 wes bola wis istilah oli transmisi nggak ngikutin. Kalau di manual justru disebutnya harus pakai ini gitu ya. Bahkan apa ya, kalau nggak salah di manualnya PCX 160 disebut olinya ya oli sama dengan oli mesinnya. Nanti penulis cari lihat lagi lah ya. Ini persiapannya kurang buat vlog ini. Maaf. Kalau nggak salah olinya sama antara yang oli mesin dan oli transmisi. Ya ini jadi bukti juga bahwa dari pabrikan itu nganggap oli transmisi itu sama dengan mesin. Nanti itu masalahnya apa ya. Yang jelas kalau oli spesialisasinya oli transmisi manual itu pakainya MTF. Apa sih sebenarnya yang beda antara oli transmisi dan oli mesin? Kalau dari pandangan penulis, oli mesin itu lebih berat kerjanya. Karena di oli mesin itu ada sisa pembakaran, ada panas, ada apa maneh, ada ruang bakar. Jadi di oli mesin itu ada resiko penguapan, ada resiko sludge, resiko fuel dilution, resiko apalagi aus kocokan tinggi, RPM tinggi. Itu di oli mesin seperti itu menurut penulis. Ini ngebut bisa tapi lagi nyantai aja ya. Nah, di oli transmisi yang ada cuma gear itu tok, gear adu sama gear wes itu tok. Nggak ada model kayak Noken As gitu ya, yang licin sama-sama licin, jadi kayak modelnya apa logam adu logam saling bergesekan kencang, enggak, tapi gear dengan gear saling bertemu. Fokusnya mungkin agak beda, tapi secara keseluruhan yang harus dilakukan oli itu lebih sedikit, nggak banyak. Jadi sebenarnya pakai oli mesin itu nggak masalah, karena di oli mesin juga ya tujuannya untuk bisa mengatasi gear itu juga, karena di oli mesin kan ya ada mekanisme yang modelnya kayak gear gitu. Di dalam mesin ada kayak apa jenenge, yono lah gear gitu kan ya, yang di posisi jeneng engkol apa nih, bola wis apa jenenge wis pokoknya ada lah. Maaf orang kurang pendidikan motor ya kayak gini nih, masih meraba-raba. Tapi itu yang penulis pelajari itu, bahwa oli mesin itu bebannya, kebutuhannya, syarat-syaratnya itu jauh lebih banyak daripada oli transmisi. Oleh karena itu dari pabrik sekalian aja pakai oli transmisi, pakai oli mesin untuk transmisi. Memang ada yang buat khusus untuk oli transmisi ya. Untuk oli mesin pakai bukan oli mesin ya, oli khusus transmisi. Katanya spesial, aditif EP-nya banyak, aditif anti ausnya banyak. Karena nggak takut kebakar,
nggak takut dibakar ya kan, kalau di ruang oli mesin olinya bakar ikutan kebakar, sehingga takut oh kalau banyak sulfurnya jadi gini, oh banyak ZDDP-nya jadi gini, oh banyak kalsiumnya jadi gini. Nah kalau oli transmisi kan nggak khawatir ya, jadinya lebih bebas ketika menentukan resep, nggak perlu banyak-banyak aditif, wes pakai ini tok khusus. Aditif anti ausnya digedekan, no problem gede-gedean, karena ya nggak bikin kerak lah ya, nggak perlu khawatir kerak di ruang piston dan macam-macam. Ya jadi yang jelas dari sisi olinya ya, unggul nggak sih kalau pakai oli yang khusus gitu ya, pakai oli yang aditif EP-nya lebih banyak, pakai aditif anti ausnya lebih banyak, kira-kira lebih bagus atau enggak? Kalau menurut penulis tetap ya, mungkin nggak ada oksidasi atau oksidasinya sedikit, tapi penulis tetap berpendapat bahwa oli yang ditambahi aditif itu bakal lebih cepat rusak. Jadi penulis lebih memilih ya oli biasa aja lah ya, kalau ada yang minim-minim gitu. Tapi penulis sendiri belum pernah eksplorasi oli transmisi, jadi ya maaf. Penulis sendiri pengalamannya ya pakai oli mesin. Apa pernah merasa nggak puas kalau ketika pakai oli mesin? Jarang ya, apalagi dulu pengalaman pakai motor Suzuki Spin, pakai ya Honda Fit sama Honda NX2 lah di rumah. Yang pernah telat itu cuma Suzuki NX2, tapi itu olinya oli Pastor Nintendo 10W40 yang kebetulan saat itu lagi nggak tahu olinya ternyata jelek. Karena kalau pakai oli kayak Mesra, pakai Pastor Nintendo 15W50 bukannya 10W40, itu oke-oke aja sih, bening terus oli ini. Ini penulis sudah lupa berapa kilometer nggak ganti oli transmisi. Enaknya habis pakai Bardahel ya, coba ganti. Ini habis habis servis kereset semua sih, karena penulis pakai itu ya, trip 2 untuk nyatet umur oli belakangnya. Kereset wis sembuh lali, terakhir 2500 kalau nggak salah. Ini trip 2 nya berapa sekarang? 1200, hampir 5000 lah ya. Cek kurang lama sih sebenarnya. Ya wis nantilah kalau penulis mau ganti. Sekarang sih ya nggak kerasa, karena juga penulis untuk NMAX ini pakai dosisnya 2 kali, karena bisa dikasih 2 kali. Penulis pakai sekitar 250 ml dari kewajiban ngisi 150 ml. Jadi oli transmisi itu biasanya kan kecil-kecil ya, 150 ml, 100 ml. Yang NMAX ini termasuk di luar biasa rasanya, karena lebih banyak karena orang itu kecewa dengan kemampuan oli transmisinya Yamaha, sehingga dosisnya 2 kali lipat gitu ya. Penulis sendiri lupa
lewat sini yang jalannya nggak enak. Penulis sendiri pakai kapasitas yang apa, di spin berapa ya, 90, yang di apa, di Honda Beat 100, di Next 2 mungkin 100 juga mililiter ya. Itu setiap penulis drain keadaan oli selalu bagus ya, bening ya, api ya. Penulis cuma ngalami budak itu ya waktu Next 2 kelupaan nggak ganti lama, dan ini di NMAX ini, NMAX ketika pemakaian berapa, 200 km. Jadi 200 km penulis drain 150 R kan? Iya. Wah, CBR baru tuh, yang CBR 150 mirip model 250 RR. Sampai lupa tadi ya, sampai mana tadi? Wis lupa, asli lupa. Sampai mana tadi? Wis lah. Oh iya, yang kotor itu cuma di NMAX ini aja. NMAX 200 km di drain. Wah, warna coklat, ada glitternya lagi. Parah. Entah apa oli transmisinya kekentalan berapa, apa 10 40 juga, tapi yang jelas olinya nggak layak pakai. Sejak itu penulis khawatir ya, dan ternyata beneran motor penulis jadi fuel division, padahal ya NMAX yang lain enggak. Kalau mereka hidup yang punya NMAX, hidupnya di daerah yang dingin-dingin, wah seenak. Kalau yang kayak penulis ini di pantai-pantai, pakai oli kental itu nggak bisa pakai oli encer itu nggak bisa ditolerir ya. Jadi normalnya oli itu kapasitas sesuai anjuran bakal tetap oke dalam waktu yang lama. Kalau rekomendasinya dulu 3 kali 4 kali ya. Penulis ada yang 10.000, ada yang 8.000 km. Penulis ya pernah sampai 12.000, no problem. Kalau olinya bagus. Tapi ya kembali lagi, kalau olinya terlalu encer, iya wis itu wis. Jadi kalau pakai oli transmisi ya, kalau pilih oli transmisi, yang pertama harus tahu dulu kekentalan oli yang cocok untuk motornya. Kalau untuk oli motor terlalu encer ya, kalau untuk oli mesin itu terlalu encer ya, untuk oli transmisi pun terlalu encer. Terus yang SAE 90 gimana? Sebenarnya sih iya, kalau ingin kekentalannya lebih akurat, pakai SAE-nya ukuran kekentalan oli mesin itu lebih baik. Jadi kita bisa tahu, oh ini SAE 40 atau SAE 50. Kalau SAE 90 kan kita nggak tahu karena ringnya 2 kali lipat ya. Ini bisa aja dekat-dekat angka yang 40 atau dekat-dekat angka 50. Tebak-tebakannya lebih banyak. Tapi ya karena spesialis, anti ausnya lebih banyak, jadi resiko aus berkurang. Kalau misalnya pingin yang aliran lurus-lurus saja ya, untuk oli transmisi ya wes nggak usah pakai oli mesin,
Tapi jangan juga pakai oli transmisi yang dijual oleh pabrikan. Jangan beli oli transmisinya Honda, jangan beli oli transmisinya Suzuki, jangan beli oli transmisinya Yamaha. Pakai oli untuk mobil, pakai oli transmisi manual. Mungkin pakai roret dari Pertamina itu. Perlu coba cari ngecer, gak nemu untuk yang 1 liter. Ono yang ada di online aja yang gitu, entah jadi beli atau enggak, karena menurut penulis pakai oli mesin aja oke, ngapain beli oli khusus gitu ya. Dapatnya 1 liter padahal butuhnya cuma ya 250. Stok oli lagi pula banyak banget di rumah nih. Sudah beli mesran SAE 40, entah bakal dikirim atau enggak, masih belum dikirim-kirim sampai sekarang. Yang jelas untuk oli mesin jangan lihat angka 90-nya ya. Kita pakai acuan pabrikan aja. Atau ya lebih baik lagi ngecek sendiri kekentalan yang cocok untuk motor kita berapa. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.